Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 3 Istri Wen Lingzhao. Setelah Wen Lingsui menjadi bersemangat, dia tiba-tiba menyadari sesuatu. Dia memandang Sui dari atas ke bawah lagi dengan sepasang mata sejernih air musim gugur, dan berkata, "Kakak ipar, sejak kamu bergabung dengan keluarga Wen kami, kamu sudah memilikinya. Tidak pernah meninggalkan rumah. Kamu dekaden dan lelah dengan dunia, depresi dan tidak bahagia. Biarlah aku sudah lama khawatir, sangat takut kamu tiba-tiba kehilangan akal sehat dan melakukan sesuatu yang buruk." Dia mengangkat matanya dan menatap Sui, bertanya-tanya, "Tapi sekarang, kita sudah sebulan tidak bertemu, tapi kamu sepertinya orang yang berbeda." "Ya." Sui terkejut, gadis ini memiliki intuisi yang tajam. Songyun Jianfu mendapat libur 2 hari setiap bulan, dan Sui sudah sebulan tidak bertemu Wen Lingsui. Tapi dia tidak pernah menyangka Wen Lingsui akan mengetahui beberapa petunjuk begitu mereka bertemu. "Selama periode waktu ini, saya baru menyadari beberapa hal. Ini tidak akan sama seperti sebelumnya." "Jadi begitu." Wen Lingsui sangat senang, senyum cerah muncul di wajah cantiknya, dan dia berkata dengan tajam, "Bagus sekali, aku suka penampilan kakak iparku sekarang, ada. Yah, perasaan yang tak terlukiskan, seperti yang dikatakan dalam buku, berdiri seperti anggrek dan pohon giok, tersenyum seperti bulan cerah di pelukan, Xiao Suksuan terangkat, transenden dan halus." Gadis itu meletakkan tangannya di belakang punggungnya, pakaian hijaunya seperti giok, dan senyumnya seperti bunga. Itu adalah kebahagiaan dari hati. Dia benar-benar berbeda dari sikap dinginnya ketika dia berada di Akademi Songyun. Jika teman-teman sekelasnya melihat ini, mereka akan terkejut, tercengang, dan sedih. Sui tertawa bodoh. Perubahan seseorang seringkali terjadi dalam semalam. Terlebih lagi, dengan pengalaman dan visi kehidupan sebelumnya, kondisi pikiran dan temperamen saya secara alami berbeda dari masa lalu. Penulis. Salah satu dari 3 marga besar di kota Guangling, terletak di wilayah barat laut kota Guangling, seluas 100 hektar, dengan halaman tersebar dan rumah-rumah mewah mirip hutan. Malam tiba. Ketika Sui dan Wen Lingsui kembali, mereka melihat sesosok tubuh menunggu di depan halaman, terlihat sangat cemas. Qin Qing, ibu mertua Sui, meskipun dia sudah tua, penampilannya bermartabat dan cerah, dengan pesona dewasa yang unik. Dia benar-benar cantik ketika dia masih muda. "Kamu pecundang, aku hanya memintamu untuk menjemput Wang Sui dari sekolah. Mengapa kamu kembali begitu terlambat?" Qin Qing tampak bosan dan menatap Sui. Saat dia melihat Sui, dia merasa marah. Karena menantunya ini, dia mendengar begitu banyak ejekan dan komentar selama periode ini. Sui tampak kusam dan tidak peduli. Sudah setahun sejak dia bergabung dengan keluarga istrinya, dan dia tentu tahu betapa kerasnya sifat ibu mertuanya. Namun, Sui juga mengetahui bahwa Qin Qing tidak setuju dengan pernikahannya dengan Wen Lingzhao sejak awal dan dengan tegas menyatakan penolakan dan ketidakpuasannya. Tapi pernikahan ini secara pribadi diperintahkan oleh wanita tua dari keluarga Wen, dan Qin Qing tidak berani untuk tidak menaatinya. Pada akhirnya, dia hanya bisa mengakuinya dengan mencubit hidungnya. "Bu, aku tertunda beberapa saat sepulang sekolah." Wen Lingsui di sebelahnya membuka mulutnya untuk menjelaskan kepada Sui. "Oke, gadis, cepat makan." Qin Qing melambaikan tangannya dengan marah, lalu menatap Sui dengan dingin, "Ikuti aku." Kepala keluarga dan yang lainnya sedang menunggu di aula klan. Mau tidak mau bertanya, "Aula klan? Menunggu saudara iparku? Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu khawatirkan, nak? Kamu tinggal di rumah dan tetap sehat untukku. Kamu tidak diperbolehkan pergi kemanapun. Apakah kamu mendengarku?" Kata-kata Qin Qing kasar. Wen Lingsui berkata "oh," dan dia menatap Sui tanpa jejak apapun, dengan sedikit kekhawatiran di matanya yang jernih dan jernih seperti danau. Sui tersenyum dan berkata, "Patuh, cepat pergi dan makan." Wen Lingsui lalu berbalik dan berjalan ke halaman. Qin Qing, yang telah melihat pemandangan ini dalam tampilan penuh, tiba-tiba menjadi waspada, dan berkata dengan wajah muram, "Lingsui masih muda, jika kamu berani memiliki pikiran jahat, aku akan membunuhmu bahkan jika aku mengambil risiko." Sudut bibir Sui bergerak-gerak, "Apakah aku, Su Xuanjun, orang seperti ini? Ikuti aku." Qin Qing berhenti berbicara omong kosong dan tidak repot-repot menatap Sui lagi, jangan sampai dia tidak bisa mengendalikan amarah batinnya dan memarahi menantu murahan ini lagi. Aula klan. Lampunya terang dan cemerlang. Wen Changjing, kepala keluarga Wen, dan tokoh penting lainnya semuanya hadir, duduk di kursi di kedua sisi aula, berbicara dan tertawa satu sama lain, dan suasananya santai dan hidup. Namun, ketika Sui mengikuti Qin Qing ke aula, semua orang berhenti berbicara dan menatap Sui. Mata orang-orang besar itu menjadi aneh, dengan ejekan, penghinaan, rasa kasihan, ejekan, dan sebagainya.
Suasana yang semula semarak dan santai menjadi sedikit membosankan. Meskipun mata itu tertuju pada Sui, itu juga membuat Qin King merasa tidak nyaman. Dia berkata dengan suara dingin, "Tunggu di sini." Namun, Sui berdiri sendirian di tengah aula seolah tidak ada yang salah, matanya menyapu sosok penting dari keluarga Wen yang hadir. Tiba-tiba, mata Sui berhenti dan dia melihat sosok yang familiar dan cantik. Gadis itu memiliki alis seperti gunung di kejauhan, mata cerah dan gigi putih. Dia mengenakan gaun biru muda dan duduk dengan kaki giok ramping berdekatan. Dia tidak memiliki hiasan-perhiasan apapun di tubuhnya, seperti kembang sepatu air jernih aura yang murni dan luar biasa. Keindahan yang benar-benar indah dan luar biasa. Namun, ada sedikit rasa dingin di antara alisnya, sikap menyendiri yang menolak membiarkan orang lain tinggal ribuan mil jauhnya. Wen Lingzhao. Dia adalah istri nominal Sui. Wanita tercantik di kota Guangling, dia anggun seperti makhluk abadi, dan bakat seni bela dirinya membuat kagum semua orang. Dia dikagumi oleh banyak pria muda tampan. Jadi begitu. Sikap dingin yang ditunjukkan gadis Wen Sui ketika dia berada di Songyun Jianfu jelas-jelas meniru adiknya. Wen Lingsui berpura-pura kedinginan, tetapi Wen Lingzhao benar-benar dingin, dan temperamennya yang menyendiri dan dingin menyatu dengan tulangnya. Pada saat yang sama, Wen Lingzhao jelas memperhatikan tatapan Sui, sedikit mengernyit, dan segera mendapatkan kembali ketenangannya. Matanya yang dingin dan berbintang bahkan tidak menatap Sui dari awal sampai akhir, dan mengabaikannya. Setahun kemudian, pasangan itu bertemu lagi, namun mereka tetap terlihat seperti orang asing. "Sui, aku datang kepadamu kali ini karena ada sesuatu yang ingin kuberitahukan padamu." Wen Chang Jing, kepala keluarga Wen, berbicara dengan suara santai dari kursi utama aula, menarik semua mata aula. Ia mengenakan jubah ungu, dengan janggut willow dan rambut bangau, wajah seperti mahkota batu giok, tangan bertumpu pada sandaran kursi, dan sosoknya yang tinggi seperti gunung, penuh keagungan. Bakat Lingzhao luar biasa. Selama tahun dia berlatih di King He Jianfu, dia cukup beruntung bisa ditemukan oleh orang besar dan merekomendasikan dia untuk berlatih di Akademi Tianyuan. Dengan kata lain, Wen Zhao sekarang menjadi anggota Tianyuan Academy. Seorang siswa formal. Wen Changjing memandang Sui dengan acuh tak acuh dan berkata, "Kamu pernah menjadi pemimpin pedang dari sekte luar rumah pedang King He. Meskipun kamu hanyalah orang yang tidak berguna sekarang, kamu juga harus tahu betapa transenden dan besarnya Akademi Tianyuan adalah. Bagi kami, keluarga Wen, merupakan kebahagiaan besar bagi Lingzhao untuk bisa berlatih di dalamnya." Baru pada saat itulah Sui memahami alasan mengapa tokoh penting dari keluarga sastra ini memanggilnya malam ini. Akademi Tianyuan adalah tempat pelatihan nomor 1 di negara bagian Tianyuan. Siapapun yang bisa menjadi murid Akademi Tianyuan hampir merupakan jenius paling menonjol di negara bagian ini. Setahun yang lalu, Wen Lingzhao memasuki King He Jianfu untuk berlatih, dan setahun kemudian dia direkomendasikan ke Akademi Tianyuan untuk berlatih. Ini memang merupakan hal yang baik bagi keluarga Wen. Namun bagi Sui, itu berarti dia mungkin tidak akan pernah bertemu istrinya lagi dalam waktu lama mulai sekarang. Memikirkan hal ini, Sui melirik Wen Lingzhao tidak jauh dari sana, tetapi melihat Wen Lingzhao masih terlihat dingin dan tanpa ekspresi. "Sang patriark dan para tetua ingin menanyakan pendapatku." Sui bertanya. Semua orang yang hadir terkejut, dengan ekspresi aneh di wajah mereka. Semburan tawa tiba-tiba terdengar, "Sui, kamu terlalu memikirkan masalah ini. Tidak perlu membicarakan masalah ini sama sekali. Apakah kamu setuju atau tidak, masa depan cerah Lingzhao tidak akan dihalangi oleh orang sia-sia seperti kamu." Paman kedua Wen Lingzhao mengenakan jubah brokat, dengan wajah putih dan tanpa janggut, serta mata yang seram dan dingin. Terdengar tawa kecil di aula, semua orang sepertinya terhibur dengan kata-kata Sui. "Menantu laki-laki yang datang ke rumah Anda, masih mencoba memberikan pendapat tentang masalah ini. Apakah anak ini benar-benar tidak tahu bahwa dia hanyalah pecundang kecil di mata keluarga Wen?" Namun yang mengejutkan semua orang di keluarga Wen. Sui tampak sangat tenang dan kalem saat ini, seolah-olah dia tidak ikut campur dalam insiden tersebut. Sikap tenang dan kalem tersebut membuat banyak orang yang berencana menonton lelucon tersebut merasa tidak nyaman. "Sekarang kamu sudah mengambil keputusan, kenapa kamu mencariku?" Sui bertanya dengan santai. Jika seseorang tidak membangkitkan ingatan akan kehidupan masa lalunya, dia akan menjadi sangat marah setelah mengalami penghinaan yang memalukan ini. Tapi Sui sekarang tidak lagi sama seperti dulu, jadi bagaimana dia bisa peduli dengan hal ini? "Saya ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk bertemu dengan kakak senior Su." Sebuah suara yang jelas terdengar di luar aula, dan seorang pria muda mengenakan jubah putih dengan lengan lebar, wajah tampan dan penampilan yang mengesankan masuk.
Segera, kepala keluarga Wen Changjing, dan semua pejabat yang hadir berdiri, ekspresi mereka menjadi antusias. Tuan Muda Wei ada di sini, silakan duduk. Tuan Muda Wei, kami awalnya berencana meminta Sui untuk mengunjungi Anda secara langsung, tetapi mengapa Anda datang sendiri? Ini membuat kami sangat tersanjung. Maafkan saya. Petik 2 titik titik. Ada sanjungan dan sanjungan yang tidak malu-malu dalam pujian itu, masing-masing lebih antusias dari yang terakhir. Pemimpin klan Wen Changjing bahkan secara pribadi menyambut Tuan Wei ke aula. Melihat pemandangan ini, Sui diam-diam menggelengkan kepalanya. Perilaku seperti itu sungguh menjijikkan. Kakak senior Su, sudah lama tidak bertemu. Saat ini, pemuda berjubah putih yang masuk ke aula datang langsung ke Sui. Sikapnya arogan dan agresif.